Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Dugem Makrifat. Sebagian orang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, tetapi tidak ada ketersambungan dengan Tuhannya. Nah, ini diibaratkan itu. Aduh, ini kenapa sih, Say? Ini nih dari tadi. Kenapa? Ini dari tadi buat telepon kok nggak bisa, kenapa sih? Oh, mungkin Ini HP-nya masih baru. nggak bisa ya. Nah, ini kenapa nih? ini udah disambungkan ke WiFi belum? Oh, Lupa kali ini. apa kuotanya habis kali ya? Nah, itu makanya kalau mau telepon, kalau mau sesuatu, mengerjakan sesuatu dipastikan dulu syarat rukunnya apa dulu nih. Mau telepon tapi lupa menyambungkan ke WiFi atau ke kuotanya, ya nggak bisa. Iya. Nah, itu kan ibarat gini. Manusia mengerjakan ibadah, mengerjakan pokoknya ritual ibadah apapun ya, itu harus ada ketersambungan dengan tali wasilah qadim. Apa itu wasilah qadim? Nah, itu kan gini ibaratnya. Situ ya kayak tadi mau masak, tujuannya kan masak nasi kan, tujuannya masak nasi, tetapi sudah menyiapkan berasnya, sudah menyiapkan magicomnya, udah komplit, udah ada airnya, tetapi situ lupa nyolokin ke listrik, ke sumbernya gitu, sumber listrik itu sama halnya itu dengan orang yang melakukan ibadah, sudah merasa beragama, sudah melakukan ritual ibadah rukun Islam yang 5 katanya kan, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji dan sebagainya kan, tetapi dia itu lupa bahwa untuk ibadah sampai itu kan tujuannya Allah kan, tujuannya Allah, tetapi harus dipelajari dulu Allah di mana kan gitu. Harus melalui sistem apa untuk menuju Allah itu, syarat rukunnya harus ada. Kebanyakan mungkin itu kali, ngira ujuk-ujuk gitu bisa langsung sampai kali ya. Inilah ya zaman sekarang ini, mohon maaf. Makanya di Al-Quran ini ya ada itu dikatakan bahwa dan tidaklah ada sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu melakukan hanya siulan dan tepuk belaka, maka rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Nah, itu contohnya gini. Misalkan nih di zaman sekarang, mohon maaf nih, kita ibadah haji ke sana ya. Tapi kan dipastikan dulu itu ada sambungan setrumnya enggak ke Tuhan yang di sono gitu, yang di ars gitu kan. Nih, seringkali tuh Mama termangu-mangu nih. Gini nih. Katanya Baitullah itu rumah Allah. Nah, seringkali orang yang pergi ke sono itu udah pernah ketemu belum sama Allah ya? Nah, logikanya kan gini, situ punya tujuan ke rumah Allah. Di sono ada Allahnya enggak? Nah, makanya itu. Itu sering terbengong-bengong itu ya. Makanya kalau untuk ibadah itu kan harus melalui syarat rukun, jalan dan caranya itu metodologi. Kalau bahasa kerennya guru saya itu metodologi. Syarat, rukun dan caranya. Jalan dan caranya. Nah, terus ada sistem itulah yang dipakai jalan untuk menuju ke sana itu sistem gitu. Nah, kalau metodologi itu syaratnya sebelum masuk sistem itu syaratnya harus dipenuhi dulu nih gitu. Syarat rukunnya. Nah, kita baru masuk ke sistem itu. Nah, barulah sistem wasilah yang qadim, yang ada ketersambungan dengan Allah yang Maha Maliki Yaumiddin, akhirat tertinggi. Nah, coba kalau logikanya mau HP nggak ada kuotanya,
nggak bisa kan Ya, nggak bisa. digunakan. Sama manusia juga. Kalau nggak di-upgrade ya ruhnya ya. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur, ya bukan dua ya Iya, di situ, iya. tapi yang intinya itu dua, jasad yang kelihatan, Iya. terus roh Iya. yang nggak kelihatan. Hmm. Nah, untuk memasuki alam akhirat Iya, iya. atau ibadah, sebetulnya ibadah itu adalah ranah akhirat loh. Makanya itu di Al-Quran juga Al-Baqarah 208 itu kan masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti masuk itu orang yang masih di luar ya itu ya? Ya artinya untuk masuk ke ranah akhirat itu harus di-upgrade dulu, ditanamkan nur iman dan nur kita. Itu apa namanya itu? Nah itu baiat namanya. Oh kalau zaman Nabi dulu itu mutu qabla anta mutu gitu, kalau bahasa Arabnya kali ya? Iya, dimatikan, bukan dimatikan jasadnya mati, bukan. Jadi mati hakikat. Iya. Memang di situ prosesnya itu kan ya adalah prosesnya seperti itu. Jadi dimatikan bukan mati terus mati nggak ada nyawanya terus dikubur, bukan. Di-upgrade kesadarannya supaya bisa naik ke alam akhirat. Nah itu harus melalui guru rohani. Iya. Nah makanya, guru rohani itu adanya di mana? Kan harus jelas juga. Guru rohani itu adanya di dalam sistem wasilah itu. Itu kalau guru saya bilang keren itu gradatif dimensional. Keren banget. baru kali ini mama dengar itu. Iya, gradatif dimensional. Seringkali kalau jalan-jalan motornya gerajak gitu. Itu motor gerajak, bukan. Itu artinya apa itu gradatif dimensional untuk menuju ke Tuhan itu melalui tangga gradatif dimensional. Iya. Harus jelas. Harus istilahnya kalau bahasa saya mah berlapis-lapis ya. Ada tahapannya gitu ya. Pertama kan rukun syaratnya harus jelas. Seperti tadi HP mau nelpon saya dari tadi nggak bisa-bisa. Ya syarat rukunnya belum terpenuhi. Bagaimana? Nah, karena itu nggak ada sambungannya, nggak ada sambungan setrumnya. Wifi-nya lupa nggak dinyalain. Makanya kalau hidup kita punya tujuan, kita harus jelas tujuannya siapa, ibadah kita ditujukan kepada siapa, itu harus jelas. Kita kan tujuannya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Tetapi syarat rukunya, metodologinya harus jelas dulu, baru masuk ke sistem wasilah, gitu. Wasilah itu gradatif dimensional. Jadi berlapis-lapis gitu loh. Bukan lapis kue. Iya, jadi ada tahapannya, tata caranya, lewat jalan mana. Kan jelas itu di Al-Maidah 35 ya, carilah wasilah. Ya itu wasilah itu tangga gradatif manusia atau rohani manusia untuk menuju Tuhannya yang maha rohani. Oh, berarti di situ ada kata carilah, berarti wajib ya? Ya wajib, makanya ya tadi HP aja wajib diisi kuota. Betul, supaya ada sambungannya. Nah, manusia juga sama, perlu di-upgrade walaupun roh manusia itu dulunya memang dari percikan Tuhan, nur Tuhan. Tetapi kalau belum di-upgrade, belum ditanamkan nur iman, nur kitab, Asy-Syura 52, ya, demikian kami wahyukan kepadamu. Kitab nur iman dan nur kitab. Sebelumnya kau tidak akan mengerti nur iman dan nur kitab itu. Makanya mohon maaf nih, makanya kalau banyak teman-teman saya itu ya melakukan ritual ibadah tapi nggak ada tuh nur iman dan nur kitab, pelangap longo itu cuman begini, apa ya, sholat juga jongkrak tapi waktu sholat tuh nggak ada yang diingat
Mengingat apa nggak tahu. Apanya Allah yang dia Apanya ingat? Allah yang kau ingat lah, wong kamu belum di-upgrade. Heeh. Apa kau bisa nelpon kalau belum diisi kuota? Kan Betul, begitu, betul. itu logika tinggi loh. Dulu kita juga pelongo-pelongo kali, jangankan teman bapak, kita juga pelongo-pelongo. Kan habis sholat tuh ya, saya tanya, kamu tadi sholat? Iya. Terus apanya Allah yang kau ingat dalam sholatmu? Nggak tahu. Ini kan keder. Makanya sebenarnya dalam keadaan sekarang ini ya, Mm-mm. karena saya sudah di-upgrade ruhaninya, Di-upgrade saya bisa bahasa membaca tuh, Iya, bisa iya. membaca orang-orang yang sholat tapi nggak ada yang diingat, Heeh. syahadatnya nggak bersaksi. Kok bisa tahu sekarang emang guru pembimbingnya? Waduh, guru Emang udah pembang, tahu. guru saya Jos. Wah, guru saya itu sebenarnya Rasulullah loh. Rasulullah lah, bukannya udah mati? Katanya udah mati. Gini, kalau Islam itu masih tunduk dan patuh kepada guru zahir. Tapi kalau udah iman, Iya. itu patuh kepada guru rohani. Nah, guru rohani itu ada di balik guru zahir. Iya. Gitu. Berarti Rasulullah itu nggak ada matinya kan? Enggak ada, makanya kita untuk Iya. menuju Tuhan yang laisa kamislihi syai'un, yang unlimited, undeskripsi, undefinisi, itu harus melalui itu. Ya, Iya. rukun iman dulu, Iya, nggak iya, ujuk-ujuk. Islam aja masih kayak gitu, cuman ritual doang. Katanya tunduk patuh kepada guru zahir, tapi nggak punya guru, Nah, cuman iya. ikut-ikutan. Nah ini terjadi zaman sekarang, termasuk saya kemarin sebelum Iya. kesini, sebelum ada di Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kita sekarang praktek ini ya, si Irtan Pewaton ya. Nah ini Mempraktekkan. praktek syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Berarti bukan cuma dipuji-pujian doang, sholawatan, bukan. Kita praktek, Sementara. mempraktekkan isi. Iya, Iya, isinya Islam. Saya itu praktek isinya Islam, itu iman. Iya, iya. Iman itu ranahnya ranah rohani, gurunya guru rohani. Iya, betul. Makanya kok banyak yang mengatakan katanya tarekat bid'ah. Itu yang mengatakan seperti itu karena nggak tahu, terus nggak mau tahu, Iya. terus kesadarannya itu kesadaran alam bawah sadar. Jadi apa yang mereka katakan, yang diucapkan, yang dikerjakan nggak sadar, Iya. karena belum di-upgrade ya kesadarannya. Merasa benar aja. Iya, kesadarannya itu belum di-upgrade. Makanya ya mengatakan thariqah itu bid'ah. Sesat. Sesat itu definisinya seperti apa, kan harus tahu dulu, jelas Betul. dulu. Makanya kalau mau mengerjakan sesuatu jangan ikut-ikutan, cari dulu syarat rukunnya, kan, Iya, betul. baru cari jalannya, kan gitu. Iya. Caranya bagaimana, di mana, lewat siapa, harus jelas. Jangan ujuk-ujuk kita melakukan ritual ibadah cuman ngikut-ngikut seorang yang katanya ulama. Tapi ulama itu juga nggak tahu. Padahal ada yang namanya ulama waris, ada ulama su. Cara bedanya gimana itu? Ya gampang. Kalau ulama waris Iya. itu pasti mengajarkan praktek kodim, praktek di akhirat. Iya, jadi bukan cuma cerita yang ono cerita doang gitu iya, ya. Iya, praktek di sebenarnya kalau kita mau tahu dan mencari tahu, Iya. jalan menuju Tuhan itu ada caranya, ada gurunya, Iya. ada wasilahnya gitu. Itu di mana? Ya, tentunya di sini dong. Di mana? Ini Di yang sekolah mana sih? di sekolah Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, Itu petunjuk jalan pulang. Iya. Tarekat Kodim. tarekat kodim. Yang satu-satunya yang waris ya. Makanya jangan mengatakan tarekat
itu bid'ah. Dia mengatakan begitu kan karena nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu nggak usah ngomong, nggak usah bukan nggak boleh ngomong, tapi jangan menyalahkan yang lain. Belum tentu. Jangan ngomong dulu sebelum praktek gitu ya kali ya. Nah, itu gampangnya kita praktek dulu Praktek lah. dulu, Ya. baru bisa ngomong. Nah iya, makanya itu iman itu ranahnya ada rohani, supaya rohani kita itu tersambung kepada yang maha rohani melalui guru rohani. Betul. Atau utusan Tuhan, Sang juru penyelamat. Sang juru penyelamat kan gitu. Iya, kiranya cukup sekian dulu nih. Boleh. Tuh. Oke. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku semuanya, saya tidak menghakimi Anda semuanya, tapi saya menunjukkan jalan dan caranya untuk menuju Tuhan. Betul. Untuk menuju Tuhan itu harus melalui metodologi dan sistem wasilah qadim. Ya, tidak ujuk-ujuk kalian melakukan ritual ibadah, tetapi syarat rukunnya belum terpenuhi. Demikian, kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan yang kurang menjadi yang tidak mengenakan atau tidak menekan hati, gitu. Bukan maksud pula untuk menggurui. Bukan maksud menggurui, tapi guru saya itu pasti, karena guru saya adalah guru pembimbing, guru rohani, di balik guru zahir. Yang penting itu carilah guru rohani di balik guru rohani atau ulil amri minkum di zamanmu sendiri. Atau rasulun min anfusikum. Itu harus pasti, harus jelas, karena agama itu mutlak. Di atasnya ilmu pasti. Di atasnya ilmu pasti ya. Betul. Itu harus lewat metodologi dan sistem wasilah qadim. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.